Pernah nggak kamu mikir kenapa ada orang yang umurnya masih muda tapi udah sukses banget? Sementara ada juga yang usianya sama tapi masih bingung. Hidupnya gitu-gitu aja padahal sama-sama punya waktu 24 jam. Sama-sama punya kesempatan. Apa sih bedanya? Jawabannya seringkali ada di perilaku kecil sehari-hari yang nggak kita sadari. Nah, di video kali ini kita bakal bahas 10 perilaku anak muda yang diam-diam bisa menghancurkan masa depan mereka sendiri. Tapi tenang, bukan cuman itu. Saya juga akan kasih tahu gimana cara menghindarinya. Jadi, kalau kamu serius mau punya masa depan yang cerah, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi salah satu dari 10 poin ini masih kamu lakukan tanpa sadar. Yang pertama, menunda-nunda atau prokrastinasi. Banyak anak muda mikir, santai aja, besok masih ada waktu. Masalahnya, besok sering berubah jadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Akibatnya target yang harusnya bisa selesai dalam seminggu malah molor jadi setahun. Bayangin aja, banyak orang yang punya ide bisnis keren waktu umur 20 tapi baru dijalankan umur 30. Padahal pasar udah berubah. Gunakan aturan 5 menit. Katakan ke diri sendiri, aku cuma kerjain ini 5 menit aja. Biasanya setelah mulai kita akan keterusan. Jangan tunggu mood datang, karena mood datang kalau kita sudah mulai bergerak. Terlalu nyaman di zona aman. Banyak anak muda takut mencoba hal baru karena khawatir gagal atau takut dipandang aneh. Mereka pilih aman, sekolah, kerja biasa, hidup standar. Padahal dunia berkembang cepat. Kalau cuma jalan di tempat, otomatis kita akan tertinggal. Satu contoh, orang yang dulu nyaman dengan pekerjaan manual, sekarang tergeser teknologi karena nggak mau belajar skill digital. Berani keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau biasa diem di kelas, coba sekali-sekali presentasi. Kalau biasa main di satu lingkaran teman, coba gabung komunitas baru. Ingat, zona nyaman itu enak, tapi nggak ada pertumbuhan di sana. Kecanduan media sosial dan hiburan. Rata-rata anak muda bisa menghabiskan 5-7 jam per hari di media sosial. Scroll TikTok, main game, binge watch drama, akhirnya lupa waktu, lupa belajar, lupa kerjaan. Lalu pertanyaannya, apa yang didapat setelah itu? Apakah skill nambah? Apakah uang bertambah atau cuma ketawa sebentar terus lupa? Gunakan media sosial sebagai alat, bukan pelarian. Atur screen time atau kasih batasan waktu. Misalnya 30 menit untuk hiburan, tapi 1 jam untuk belajar skill lewat YouTube. Ingat, teknologi itu netral. Kita yang menentukan jadi bermanfaat atau malah menghancurkan. Tidak punya tujuan jelas. Banyak anak muda hidup dengan prinsip jalanin aja dulu. Oke, fleksibel itu bagus, tapi kalau nggak punya arah sama sekali, hidup jadi kayak kapal tanpa kompas. Bayangin kamu naik mobil tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya bensin habis, waktu habis, tapi nggak sampai tujuan. Tulis tujuan atau tulis goal kawan-kawan sederhana. Misalnya dalam 1 tahun, aku harus bisa bikin portofolio desain yang layak buat apply kerja. Atau dalam 6 bulan aku harus bisa menabung 5 juta. Dengan tujuan jelas, setiap hari kita tahu langkah kecil apa yang harus dilakukan. Gengsi dan membandingkan diri. Banyak anak muda terjebak gaya hidup pamer, ingin terlihat keren di Instagram, padahal isi dompet kosong. Hidup cuma mengejar validasi orang lain, bandingin diri dengan teman yang sudah sukses, lalu malah insecure.
Sadar kalau hidup bukan perlombaan. Yang penting bukan terlihat sukses, tapi benar-benar sukses. Ubah fokus dari apa yang orang pikir tentang aku. Jadi apa progresku dibanding diriku kemarin. Malas belajar hal yang baru. Dunia berubah cepat, tapi masih banyak anak muda yang bilang, cukup dengan ijazah aja. Padahal skill yang relevan 5 tahun lalu bisa jadi udah ketinggalan hari ini. Satu contoh, dulu orang cukup bisa mengetik, sekarang harus bisa desain, coding, analisis data, atau minimal ngerti digital marketing. Jadikan belajar gaya hidup, ada banyak kursus online gratis, video edukasi di YouTube, bahkan e-book murah. Ingat, investasi terbesar bukan pada barang, tapi pada pengetahuan dan skill. Tidak peduli dengan kesehatan. Banyak anak muda begadang tiap malam, makan sembarangan, minum manis berlebihan, dan jarang olahraga. Awalnya mungkin tubuh kuat, tapi dampaknya terasa nanti. Gampang sakit, susah konsentrasi, energi juga menjadi drop. Jaga pola tidur minimal 7 jam, makan lebih banyak sayur dan buah, olahraga ringan 15-30 menit setiap hari. Ingat, masa depan cerah percuma kalau tubuh rapuh. Lingkungan pertemanan yang salah. Kata pepatah, tunjukkan padaku 5 teman terdekatmu, aku akan tunjukkan masa depanmu. Kalau teman-temanmu malas, toksik, dan cuma hura-hura, besar kemungkinan kamu akan ikut-ikutan. Contoh, anak yang gabung geng suka nongkrong tanpa tujuan, lama-lama ikut malas belajar dan kerja. Bukan berarti harus buang semua teman, tapi pandai memilih lingkaran. Cari komunitas yang suportif, teman yang saling mendukung. Terlalu fokus pada uang cepat. Banyak anak muda tergiur skema cepat kaya, investasi bodong, trading instan, atau bisnis tanpa skill. Akhirnya uang habis, waktu habis, masa depan pun hancur. Ubah mindset, bukan cepat kaya, tapi kaya dengan skill. Investasikan waktu untuk membangun keahlian, karena skill itu aset yang gak bisa hilang. Kurang percaya diri. Banyak anak muda punya potensi luar biasa, tapi nggak pernah muncul karena takut salah, takut diejek, atau minder. Akhirnya kalah sebelum berjuang. Keberanian itu dilatih mulai dari hal kecil. Berani bicara di depan teman, berani posting karya, berani daftar kompetisi. Ingat, rasa takut nggak akan hilang, tapi kita bisa bertindak meski takut. Teman-teman, masa muda itu ibarat fondasi. Kalau fondasinya rapuh, bangunan masa depan pasti roboh. 10 perilaku tadi kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan bisa menggerogoti masa depan kita pelan-pelan. Jadi mulai sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Dari 10 perilaku itu, mana yang masih sering kamu lakukan? Jangan tunggu nanti untuk berubah, karena masa depanmu bukan ditentukan orang lain, tapi oleh kebiasaanmu hari ini. Ingat, sukses bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan konsisten. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke temanmu biar sama-sama berkembang. Dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten inspirasi berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Semoga masa depanmu jadi lebih cerah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.